Begitu naik lagi ke perguruan tinggi, ya serata kuliah, itu lebih mengecil lagi, di bawah 10%. Makanya coba saja kita tengok kanan kiri kita, yang sekarang tinggal kita dimanapun tempatnya ya, berapa biji gelintir yang kuliah, bisa dihitung sama jari, karena memang jauh di bawah standar. Artinya memang masih sangat mengkhawatirkan kalau melihat angka-angka statistik seperti itu. Nah, satu lagi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dengan adanya booming demografi. Booming demografi, usia produktif di Indonesia itu terjadi sekarang ini dari tahun 2017 sampai nanti 2025 ke atas. Artinya anak usia muda produktif yang usianya 15, 17, 20, 25, 30 itu sangat berlebih sekali di Indonesia. Beda dengan Jepang atau Eropa dan sebagainya. Mereka 70% itu usia lanjut dan usia muda itu malah sedikit. Kita sebaliknya. Tapi memang satu sisi ya, kalau pemerintah negara atau masyarakat itu sanggup mengelola dengan baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada catatan pinggir dari saya yang sangat menarik dari pembicaraan TikTok kita ini. Saya melihatnya itu bagaimana dalam preambul UUD 45 itu salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, makna yang letterless ini janganlah di-statementkan, dinyatakan hanya sekedar pembelajaran dalam bentuk formal, di kelas, di kampus, di bangku, sekolahan. Bukan seperti itu. Harusnya ya siapapun rezimnya, ya kan, penguasa memaknai atau menerjemahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih real nyata seperti ini. Bagaimana warga masyarakat dalam kehidupan berekonomi, ya kan, berbangsa, bernegara, berkehidupan sosial, itu harus diberikan stimulus, mencerdaskan. Jangan sebaliknya, apalagi maaf ya, pembodohan, ya kan, manipulasi informasi dan lain sebagainya. Tapi harus bisa mendidik. Oh, ternyata kalau misalnya beban materi, finansial, ekonomi, perdagangan yang merugi terus di warga masyarakat menengah ke bawah, ya berarti harus dibukakan pencerahan ini pemikiran. Jangan import lagi, barang dari luar. Ini kan sama sekali benar-benar mematikan kan kreativitas rakyat. Berilah kesempatan bagaimana warga kita itu, yaitu tadi membangun jaringan, ya kan, memperkuat komunitas, bagaimana lebih kreatif. Itu yang harus juga dicerdaskan, bukan cuman berikan sumbangan atau bentuk-bentuk yang sifatnya formal. Nyuapin kan, belum tentu kebiasaan. udah sekolah selesai sarjana segala macam, nganggur juga, susah juga dapat kerjaan. Yang udah jelas-jelas banting tulang seperti kita ini kan harus menafkahi satu keluarga, bahkan mungkin ada yang 2 keluarga, 3 keluarga, harus menyangga keponakan, keluarga sebelah dan lain sebagainya. Ini kan selama ini tertutup, ya kan, seakan-akan oh dia udah kerja, oh dia udah PNS. Memang PNS berapa persen di Indonesia dari jumlah total rakyat Indonesia kan? Besar loh, 274 juta. PNS paling cuma berapa gelintir saja. Harusnya pemerintah juga ya lebih cerdas juga untuk memaknai. Kan tugasnya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti harus lebih cerdas dari bangsa. Harusnya lebih cerdas. Gitu. Ya kita juga, rakyat juga harus juga memaknai juga. Ya, kalau memang nggak ada usaha kesana, sudahlah diri kita masing-masing untuk mencerdaskan diri kita sendiri kan. Ya, hal yang paling kecil paling tidak nggak mematikan usaha tetangga. Paling sederhananya dengan kalimat yang santun, baik, dengan perilaku yang baik, dan ya mendidik anak-anak di lingkungan keluarga kita dulu lah.
dengan yang baik, bertutur kata kalimat yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Itu juga salah satu ruang lingkup mencerdaskan kehidupan bangsa dari skup lingkungan yang paling kecil dari rumah, dari keluarga. Iya. Jangan kemudian kita dari skup yang lebih luas. Sebenarnya lingkungan yang paling ya itu nggak perlu pendidikan formal, pendidikan keluarga. Orang tua termasuk kita sebagai kepala keluarga memang punya beban tersendiri kan, porsi tersendiri dengan tata bahasa mereka dan perilaku mereka. Ya alangkah baiknya ya kita ajarkan sedikit-sedikit aja clue-clue yang mungkin ya anak-anak kita dengan usia tersendiri kan nggak bisa nyerna semua bahasa. Misal enggak, moh, mang kan sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang santun. Enggak mak, boten mak. Ya sesuai dengan tradisi dan budaya yang ada masing-masing. Ya tapi kalau menurut saya sih tetap harus ada peran pemerintah. Peran Gitu. pemerintah harus. Kenapa? Kan nggak semua orang tua gitu ya bisa ya tadi ketika walaupun punya budaya ya punya budaya dari turun temurun kan. Nah anak ini kan generasi milenial ya dia interaksi di luar dengan teknologi informasi yang begitu liar gitu kan. Nah ini terkadang ya sulit juga ketika kita ajarkan tata susila istilahnya nggak semudah itu gitu. Nah sementara tadi kita sebagai orang tua kan sudah ya bukan nggak punya basic ya untuk menjadi pendidik gitu. Betul. Ya nggak semua kan ya sebagai pengusaha juga sebagai pekerja buruh dan sebagainya waktunya terbatas, Waktunya terbatas. sehingga turut sertanya pemerintah penguasa juga harus. Nah itu tadi harus, nggak bisa. Wajib. Gitu. Karena kebijakan kan yang bikin pemerintah. Iya. Ya contoh ya kasus ya kayak hari ini lah kan ketika anak-anak disuruh belajar di rumah kita bekerja di rumah ibadah di rumah coba bayangin ya kan ini kita nggak punya gitu kan nggak punya istilahnya juklaknya yang loss itu yang mau udah paten gitu. Kalau tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya juga keluhan dari tetangga-tetangga saya Pak Darmadi bahwa seakan-akan maaf ya pemerintah atau negara itu ya terserah lah situ lepas tangan begitu ya saja. bisa-bisanya ente lah gitu. Iya, hampir nggak punya konsep gitu kan. Nah, Udah sekolah di rumah. Nah, itu Sekolah di rumah itu seperti apa? Teknisnya. Berarti ya kan? bentuk kewalahan atau gitu ya kalau kita melihat Nggak gitu ya? siap. Nggak Nggak siap. Nggak siap. Iya, hampir nyaris nggak siap. konsep gitu kan. Atau mungkin Lost memang konsep. apa ya selain nggak siap kita ada skenario atau apa segala macam. konspirasi gitu. Konspirasi. Wah. Sebenarnya saya mancing-mancing aja gitu ya. kopi inspirasi dong. Contoh misalnya begini Pak, ada anak saya itu yang SMA itu mata pelajaran di sekolahnya itu pendidikan olahraga. Ya otomatis memang nggak bisa olahraga gitu kan, karena sekarang di rumah masing-masing. Paling gurunya itu hanya menugaskan bikin rekaman di HP masing-masing sedang melakukan olahraga. Ya cuma loncat-loncat di kamar. Ada nggak nilai edukasinya? Iya. Kan? Iya. Hal-hal seperti itu kan lah terus ngapain guru olahraga? Maaf nih guru-guru olahraga nih ya, bukan berarti kita apa istilahnya menerjemahkannya atau mendiskreditkan ya. Tapi yang salah bukan Anda guru olahraga bukan, tapi ini loh pengambil kebijakan. Akan seperti apa ini kan? Ada di kampus tempat saya ngajar itu juga sampai jenuh gitu kan. Pembelajaran lewat virtual itu. Saking jenuhnya dia akhirnya benar-benar memberanikan diri cuti karena nggak nyaman gitu. Udah berapa bulan gitu kan. Kenapa? Karena nggak ketemu, nggak ada interaksi langsung, tatap muka, tanya jawab. Terus yang disampaikan juga itu kan monoton. Nah ini kan juga betul sih. Saya kemarin dapat teguran untuk pengambilan nilai kan dimohon yang belum mau mengirimkan tugas, sedangkan anak saya Dewo yang kelas 4 SD hampir 2 minggu
nggak setor PR. Nah, Saya jawab, maaf Pak, kuotanya habis. Maaf Pak, beberapa guru ya, maaf Pak, handphonenya error. Saya cuma menjaga moodnya anak aja. Bagaimana ya, alih-alih menjaga mood sebenarnya juga saya juga pusing gitu loh. Mau bagaimana, dengan metode apa, sedangkan pelajaran SD zaman kita Zaman sekarang udah jauh. Bagaimana kita mau menjelaskan? Ya sebisa-bisa ngelesnya kita orang tua aja. Mas kerjain dulu, nanti ayah lihat. Udah selesai. Paling untuk hiburan semangat anak, bahkan ada beberapa PR-nya dia itu saya suruh kerjakan sebisanya, nggak saya koreksi, saya laporin, saya bilang ke Dewo, Mas bagus, hampir semua betul. Padahal saya juga nggak tahu betul atau enggak. Ya paling buat jaga mood aja anak supaya support ya. Iya support aja. Oh berarti saya ngerjain itu ada hasilnya. Padahal ya saya juga nggak tahu itu bener atau enggak. Metodenya bener atau enggak ya alih-alih ya jaga mood. Memang anak-anak ya mungkin biasa berangkat sekolah pagi-pagi ketemu teman-temannya main bola, biasa jatah pagi kan istirahat, pulang dijemput makan siang dan seterusnya. Sekarang di rumah nggak ada kegiatan, TV bosan. Perlu belajar PR cuma kerjakan tugas halaman bab sekian. Nah, ini alih-alih ini ya teman-teman, ada satu pemahaman juga dalam dunia akademisi ya, dalam literasi ilmu pengetahuan. Memang ke depan itu yang namanya sekolah, yang namanya kantor, yang namanya kampus, konon ya tahun-tahun ke depan itu juga memang akan sepi. Kenapa? Karena akan berpindah ke rumah masing-masing. Nah ini tercermin dengan perkantoran, dunia usaha. Sekarang itu di masyarakat negara-negara maju itu hanya dikerjakan dari kamar, dari rumah, dari teras ya. Hanya berbekalkan jaringan internet, kemudian komputer. Nah itu yang akan terjadi. Nah termasuk diantaranya juga dunia pendidikan. Nah ini kan salah satu mungkin ya tahapan-tahapan yang akan menuju ke sana. Ya trialnya ini sekarang ini, ya kan masa pandemi COVID-19 ini. Artinya ya diri kita sendiri masing-masing ya masyarakat kita harus juga memaknainya lebih cerdas lagi. Jangan hanya wah bagaimana, oh begini, begono, ini salah, ini nggak becus ya kan, ini nggak ada modal, ini bantuannya nggak ada. Tidak seperti itu, ya kan. Tapi kita harus bisa juga lebih menerjemahkannya secara lebih cerdas lagi. Suatu saat bisa jadi akan terjadi yang lebih dahsyat lagi. Salah satunya itu diantaranya ke depan itu pegawai, ya kan, kemudian karyawan itu akan dipangkas habis besar-besaran. Kenapa? Karena secara teknologi sudah ditemukan berbagai macam alat bantu yang tidak perlu lagi mempekerjakan manusia. Jangankan manusia, teknologi saja sekarang beberapa negara itu orang berbelanja itu tidak perlu pakai ATM, apalagi uang misalnya, dia hanya pakai gelang, ya kan, yang ada chipnya, dan chipnya itu sudah ada kodenya, tinggal di pencetkan di barcode, sudah dia ngambil barang berapapun sudah selesai. Ya, ke depan berikutnya konon juga katanya kita nggak perlu makan sarapan nasi uduk Pak Darmadi, satu piring besar itu atau makan warteg, cukup minum satu pil, karena pil itu kandungannya sama dengan satu piring nasi. Risol bagaimana risol? Nah, bagaimana bisnis risol dan sebagainya? Warteg isinya pil doang. Kayak apotek loh. Tapi dunia futuristik ke depan itu akan mengarah ke sana. Ya artinya kita harus kasusnya harus kita siapkan dari sekarang ya. Siap mental atau siap dipaksakan, kita harus bisa ngikutin tren zaman ke depan berarti ya. Seperti itu kan. Iya. Semakin banyak aplikasi itu kan. Semua dari fisik dirubah menjadi digital, dan kalau kita lihat jumlah warga negara kita yang banyak ini
dipangkas. Nah mungkin untuk sementara waktu berapa tahun saya yakin akan keteteran hal itu. Bisa-bisa kalau memang itu nggak sukses bisa jadi negara miskin kita. Karena tidak kemampuan itu, Pak. Tetapi kalau kita siap dari segala SDM-nya dan segala macam. Sementara kita lihat sendiri, kalau kita lihat persentase pendidikan, mungkin Pak Ramdan lebih tahu berapa pendidikan yang siap untuk SDM gitu kan. Kita masih belum mumpuni ya, Pak. Jauh. Jauh. Ya persentasenya secara apa sih, jumlah nominal angka-angka pendidikan ya memang cukup timpang. Dalam segi pendidikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muslim memang timpang ya. Jadi misalnya dari strata paling rendah SD itu kurang lebih 80% masyarakat Indonesia itu memang sekolah. Tapi nyarisnya itu begitu naik ke tingkatan SMP, ini data yang pernah saya tahu ya, itu hanya separohnya. Artinya 40%. Wajar 9 tahun itu berarti belum berjalan maksimal. Pada kenyataannya belum. Itu data yang ada ya. Begitu naik SMA, ya kan, itu lebih mengecil lagi, kurang lebih 20%. Ya kan, 20%. Begitu naik lagi ke perguruan tinggi, ya serata kuliah, itu lebih mengecil lagi, di bawah 10%. Makanya coba saja kita tengok kanan kiri kita yang sekarang tinggal kita dimanapun tempatnya ya, berapa biji gelintir yang kuliah bisa dihitung sama jari, karena memang jauh di bawah standar. Artinya memang masih sangat mengkhawatirkan kalau melihat angka-angka statistik seperti itu. Beda dengan Korea, Jepang ya. Korea sendiri itu 80% kan sarjana ya menurut data yang ada. Nah, satu lagi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dengan adanya booming demografi. Booming demografi, usia produktif di Indonesia itu terjadi sekarang ini dari tahun 2017 sampai nanti 2025 ke atas. Artinya anak usia muda produktif yang usianya 15, 17, 20, 25, 30 itu sangat berlebih sekali di Indonesia. Beda dengan Jepang atau Eropa dan sebagainya. Mereka 70% itu usia lanjut dan usia muda itu malah sedikit. Kita sebaliknya. Tapi memang satu sisi ya, kalau pemerintah negara atau masyarakat itu sanggup mengelola dengan baik dan benar, itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa SDM. Tapi jangan salah, secara negatif kalau itu gagal, nah ini yang sangat bahaya. Akan bisa jadi pusat perdagangan narkoba, akan menjadi pusat pengangguran terbesar di Asia Tenggara. Miskin meningkat kan? Ya. Kemiskinan meningkat. Nah ini kan Krisis sangat menakutkan. Kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Nah ini yang menjadi beban kita, ya kan? Nah ini juga yang harus disadari nih sama semua warga masyarakat. Ya, rata-rata mungkin di rumah kita masing-masing, terutama keluarga lah, tidak selamanya rumah ya. Masing-masing keluarga kita itu usia muda produktif itu banyak dan memang berlebih, ya puluhan juta, bukan 1-2 juta, puluhan juta. Nah coba bayangkan. Pak Dar, berarti kita stop nih, nggak boleh lebih dari 3 lagi nih. Tambah banyak ntar usia produktif ya. Saya boleh dong. Tapi gimana itu masa Covid kan menurut informasi kan naik gitu sih. Cianjur aja, tapi ngelonjak ke ibu hamil. Nah itu dia kan. Berarti kan artinya ya kita belum sih ya Pak untuk itu Pak. Kalau kita lihat di pelosok-pelosok, lihat coba kita lihat kemiskinan. Iya kan ya beritanya gitu. Iya. Di Angka pelosok-pelosok. kehamilan meningkat dan ada satu berita angka menjanda meningkat. Wah. Belum Karena terekspos. ekonomi, dampak ekonomi. Nah kalau menurut saya ya Tapi untuk mengentaskan janda kita belum. Karena kemarin saya kenapa ngomong begitu? Kemarin malam saya ketemu teman dapat kasus beli 1 dapat 5. Wah, borongan tuh. Itu dia kan. Ternyata anaknya udah 4 Anaknya 4. dengan 3 kali pernikahan, dan saya pikir alasan utamanya adalah ekonomi. Dan terakhir-terakhir ini ya ini kita balik lagi benang merah COVID. Efek itu lagi lah yang ditarik.
Iya. Ya, kalau Usaha menurut saya dan- Di sebenarnya- sisi lain nih, Pak, ada satu lagi nih Pak terlewat nih. Kemarin kan COVID ini kan ya kita dengar informasi di berita kan napi dibebaskan ya Pak. Berapa itu Pak? Itu dasarnya apa ya Pak? Kan bukannya malah nambah sama Nambah atau beban di Nambah beralasan beban di LP. karena supaya tidak menular ya efek kesehatan dan segala macam itu, atau meringankan atau gimana? Tapi faktanya kan kita bisa lihat di lapangan seperti apa kan, kejahatan meningkat kan sekarang seperti itu. Ya, kalau tidak menular sih mendingan di dalam, ya kan? Ya orang kita aja yang di luar suruh masuk ke rumah, ya kan? Ini yang di dalam yang jelas-jelas Keluarin. aman sebenarnya kan? dikeluarin. Cuma kemarin sih isunya katakan, istilahnya pemerintah menekan, itu kan anggaran, ya kan? Anggaran. Akan lebih ringan, Ya. akan lebih ringan gitu kan? Karena pemerintah tidak membiayai makan minum yang mereka di dalam gitu kan. Padahal dengan kondisi ini lebih baik aman di dalam, ya kan? Istilahnya modalin beras, modalin apa ya, mendingan tenang di dalam gitu kan? Kalau menurut ente, Nah itu dia. kan kita hidup bernegara, ente bilang tadi. Nah. Ada juga penguasa juga, pemerintah. ya Mungkin kan? ya itu tadi faktanya adalah anggarannya meningkat. Anggaran. Ya kan? Lagi-lagi Anggaran operasionalnya itu meningkat. Oleh karena itu di masa pandemi ini inilah saatnya kan untuk mengurangi dengan ya itu tadi pemerintah kan menyatakan supaya tidak menular dan jumlahnya besar, maka adakan kebijakan mengeluarkan sebagian napi seperti itu. Tapi kan kalau faktanya seperti ini ya kita resah juga dong. Berarti kan. Ya, karena pendapatan negara kan turun drastis juga, bukan pendapatan kita doang gitu kan. Dari sektor usaha pada menurun kan, pajak otomatis berkurang. Ya, pajak bulan pajak. Agustus juga kemungkinan besar Ya, dampak. terkait dengan pajak itu memang pemerintah sudah mengeluarkan instruksi bahwa 6 bulan semenjak adanya COVID itu PPh 21 itu dibebaskan. Artinya ditalangin sama pemerintah. Tapi kan artinya kalau seperti itu kan berarti ada pos yang dialokasikan ke situ dong. Sisi lain kan. Terus mungkin Justru nggak ada pemasukan pemerintahnya. Nah iya, gitu kan itu kan ditanggung ya. Ada pemasukan gimana? Listrik naik, Iya. BBM harga di dunia BPJS. tuh nggak pernah BPJS. Tapi turunkan, BPJS naik. betul. Beritanya apa PLN itu turun ya yang ditekan, tapi ya kita faktanya ya memang naik gitu kan. Jadi ya kalau menurut analisa saya sih pemerintah ini bikin balance gitu ya. Artinya di sisi lain dia menurunkan tapi diambilkan dari sebelahnya. Jadi sebenarnya sama Subsidi aja karena subsidinya mana gitu kan. Ya subsidi dari Subsidi silang. subsidi silang. Subsidi nyolong mulai. Nah, Pemerintah nyolong. iya enggak, itu beneran naik lah, gitu kan. bukan nyolong istilahnya. Kita harus positif Kan thinking. membantu. Mbak. Jadi Ya, supaya kalau rakyatnya jangan- ikhlas dia harus membantu. Ikhlasnya itu kan jangan terpaksa. Bisa nggak ikhlas terpaksa? Ikhlasnya ngedongkol. Nah, tapi iuran BPJS jelas-jelas naik. Udah jelas naik, udah pasti naik. gitu. Oke, sebelum kita tutup ya di segmen terakhir ini, setidaknya ada beberapa patah kata sebagai apa ya, kata akhir lah, entah itu dalam bentuk harapan atau mungkin ya angan-angan atau masih dalam bentuk ngeluh kesah, ya silakan. Barangkali sebelum kita tutup ya di segmen terakhir ini, kira-kira apa yang menjadi catatan terakhir untuk masyarakat kita dan ya untuk pihak-pihak yang lain lah. ini juga nih kalau ngomong catatan terakhir. Nah, bukan Wasiat ya. Saya. Wasiat. Tapi di antara kita memang yang paling tua Padar ya. Oh iya. Tapi Makanya gua bahasanya catatan terakhir. Udah catatan pinggir, Di pinggir dong. pinggir aja. Aduh, gak digas setengah kali pikirnya. Aduh, ya kalau harapan ya harapan ya sebagaimana saya juga sebagai muslim gitu kan. Kalau dulu para nabi dan mukjizat gitu ya, nggak tahu lah bahasanya buat kita ini apa gitu kan, karena udah sama nabi gitu kan, nggak tahu apa yang datang lah, mungkin ya mirip-mirip dengan mukjizat lah Iya. gitu kan. Ya maksudnya di sini COVID ini benar-benar berhenti gitu kan, walaupun berhentinya cara penularannya, karena kalau berbicara dengar-dengar gitu ya, kuman atau virus sudah masuk kan dia nggak bisa hilang, Gitu. sama kayak cacar kan gitu.
kayak flu burung tetap pasti ada gitu kan ke sana. Ya kalau harapannya ya tadi sudah alhamdulillah ya sejauh ini saya dapat pencerahan, kecerdasan kita meningkat. Gitu kan, kecerdasan kita meningkat. Ya maksudnya kita di sini berarti kan baik kita sebagai warga ya juga pemerintah gitu. Kenapa? Karena kalau bicara kaget mungkin ya kalau kita masyarakatnya aja kaget, pemerintah mungkin juga kaget gitu kan dengan kondisi seperti ini. Ya kan? Nah, ya mudah-mudahan gitu kan. Ya kalau harapan kan berarti kan harapannya ada kemudahan. Pemerintah dengan warganya ini itu bisa sama-sama dicerdaskan sehingga persatuan Indonesia gitu ya itu benar-benar nyatu gitu kan, kita kompak gitu hingga ada satu pemahaman yang sama gitu ya, yuk kita cerdas bareng gitu kan. Kalau cerdas bareng kan mudah-mudahan akan bisa lebih cepat. Seperti itu sih harapan saya, karena setiap kejadian pasti kan nggak ada yang sia-sia kan gitu, pasti ada hikmahnya. Itu aja mungkin dari saya. Oke, itu dari Pak Darmadi. Dari Pak Eko, Mas Eko silakan singkat. Ya kalau dari dunia usaha, khususnya usaha makanan, saya pikir sederhana aja. Back to basic sih, yaitu membeli sesuatu dari tetangga kita, dari teman kita terdekat dulu, karena lingkungan kita ada ya cerminan diri kita. Kalau memang kita bisa membangun ekonomi lebih baik, ya kita juga ikut membangun ekonomi teman-teman lingkungan kita juga jadi makin baik, mudah-mudahan. Nah, kalau secara global ya mudah-mudahan setelah COVID ini orang makin lebih menerima sesuatu yang bersifat universal, manusia, lingkungan, masyarakat. Oh iya ya, kalau saya pun mengalami ini, orang lain sebenarnya udah mengalami juga gitu loh. Merasakan juga, empati juga. Ya secara nggak langsung sekarang juga empati udah mulai banyak berdatangan, hidayah banyak sekali yang mungkin kemarin berbangga-bangga diri dengan sesuatu yang dia punya, sekarang lebih meredam untuk tidak menyakiti orang yang lebih susah. Kamu bermasalah, kita juga bermasalah. Bukan berarti kamu bermasalah masa bodoh. Masa bodoh. Sekarang ya karena ya penderitaan lu, penderitaan gua juga. Ya saya itu pikir ilmunya al-insan wal insaniyah. Kurang lebih begitu. Gitu Ya mudah-mudahan habis udah punya nyantren. gitu. Sebentar. Iya gitu. Ya paling tidak setelah COVID, Idul Fitri ini kita jadi lebih baik dari cara berpikir kan, cara mengatasi kondisi dan cara menerima situasi, baik situasi semua dan situasi lingkungan kita sendiri. Dan itu PR-nya tadi, bangun komunitas, jaringan. Ya. Itulah sebenarnya ekonomi kerakyatan yang dulu ekonomi kerakyatan, ya betul. Saya baru nyari tuh kalimat itu. Ekonomi kerakyatan. Bapak pembangunan ya. Ya, bapak pembangunan. Iya, ekonomi kerakyatan. Muhammad Hatta. Koperasi. Jadi di lingkungan kita kudu punya koperasi. Amin. Jaringan. Koperasi itu kan jaringan, bahasa modernnya. Itu jaringan. Kan bikin koperasi syaratnya mesti berapa orang? 20 kan. Betul udah. Itu saya goro-goro dah gitu. Karena mata pelajaran terdahulu ya sekarang ganti nama. Bukan ditinggalkan, enggak. Ganti nama, ganti kemasan. Mungkin Pak, saya lebih ke hikmah daripada COVID ini. Kita tidak boleh terus-terusan termenung dan apa istilahnya menyerah ya, apalagi kalau kita melihat tantangan ke depan. Ya mari kita kita belajar bersama-sama, terutama dimulai dari keluarga kita sendiri. Kita belajar kepada mendidik anak selayaknya bagaimana cara hidup yang benar. Kita ajak mereka disiplin. Selain disiplin, kita juga harus taat juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kita tidak boleh mengabaikan. Insya Allah kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, COVID-19 ini
kalau hilang tidak mungkin, tetapi berkurang insya Allah dan akan membaik dan ke depan normal lagi. Nah, Silakan Pak Arif. Ya, saya sendiri artinya shock kita tentang COVID ini harusnya sudah hilang gitu. Saatnya kepedulian kita sudah mulai terbangun kan gitu. Di antara kita kepeduliannya sudah terbangun. Harusnya sini terus berlanjut, ada atau tidak ada COVID, ada atau tidak ada wabah, tetap harus dilanjutkan gitu. Jadi ini politik identitas sebenarnya harus ditinggalkan lah sekarang. Kita kan sudah belajar banyak dengan situasi seperti ini gitu. Untuk pendidikan anak juga kan, kita juga harus ngingetin ke anak kita bahwa zaman mereka ke depan mungkin akan lebih sulit, lebih gila lagi. Makanya kan kalau kata Nabi, didik anak tuh jangan dengan pola kita dengan zaman sekarang, tapi zaman ke depan gitu kan. Itu ya mungkin jadi catatan kita semuanya ya, artinya itu harus terus jadi PR kita bersama ya, meningkatkan kepedulian, mendidik anak bagaimana seharusnya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi memang catatan-catatan dari tamu-tamu kita ya, itulah sebenarnya sekian banyak yang juga dicatat oleh warga masyarakat kita semua ya. Setidaknya ini yang sudah kita suarakan, dan mudah-mudahan para pemirsa dan semua teman-teman itu yang melihat tontonan ini, channel ini akan mendapatkan ya setidaknya inspirasi ya, atau lebih baiknya lagi ya akan mendapatkan sebuah motivasi ya kan, dan kemudian juga mungkin bisa dijadikan pembanding ya dari pendapat-pendapat yang berkembang sekarang ini di masyarakat. Nah, kedepannya kita harus menjadi manusia yang optimis, harus menjadi manusia yang lebih tadi apa? Iman, aman, imun, aman. Nah, ini juga kan catatan kita yang sangat-sangat elegan, luar biasa sekali. Jadi bukan hanya Mas Tukul saja yang bilang amazing luar biasa, tapi harus juga bukan hanya diucapkan lewat mulut lidah, tapi kan dalam bentuk perilaku yang nyata. Bagaimana kita harus membuka jaringan, harus bisa membangun komunitas, akhirnya terbentuk ekonomi kerakyatan ya kan, yang memang benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan oleh para pemodal, apalagi pemodal asing ya kan, atau aseng atau apalah, atau asung ya kan. Saya nggak tahu lagi perkembangan bahasa anak-anak muda sekarang, tapi setidaknya ini jadi sentilan-sentilun buat kita bersama. Inilah curhatan warga masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah, ini sebagai perwakilannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan baik kita bersama ya, akan menjadi sumber inspirasi, akan juga menjadi sumber motivasi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.